Bab 2596. Art. 2 jam kemudian, Mileye dan Juan datang ke cabang paviliun Xianbao di alam semesta Zutian. Jika menginginkan nadi alam semesta, maka hanya bisa mencari paviliun Xianbao. Begitu dia tiba di paviliun Xianbao, lelaki tua bertopeng itu muncul di depannya. Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, "Senior." Pria tua bertopeng itu berkata, "Tuan Muda Ye ada di sini untuk nadi alam semesta." Mileye mengangguk. Pria tua bertopeng ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, nadi alam semesta ada di ketua paviliun, kami juga tidak memilikinya. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa langsung mencari ketua paviliun." Dia tidak ingin berurusan dengan Mileye lagi. Terlalu licik. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior salah paham. Aku di sini untuk menjual darah." Mendengar ini, lelaki tua bertopeng itu tertegun, begitu juga Juan di sampingnya. Mileye membuka telapak tangannya dan setetes esensi darah perlahan melayang keluar dari tangannya. Mileye berkata dengan serius, "Senior, menurut kamu berapa nilai garis darahku ini?" Setelah hening sejenak, lelaki tua bertopeng itu berkata, "Garis darah Tuan Muda Ye menakutkan. Tapi apakah kamu benar-benar ingin menjual darah?" Mileye mengangguk, "Iya." Di samping, Juan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, apakah cara yang baru saja kamu katakan adalah menjual darah?" Mileye mengangguk, "Kalau tidak, apakah kamu pikir aku akan berubah? Atau merampok? Bahkan jika ingin merampoknya, aku belum tentu bisa mendapatkannya." Dia menemukan bahwa semua master yang memiliki nadi alam semesta pada dasarnya adalah alam usia, bahkan master alam usia biasa juga tidak punya banyak, kecuali merampoknya dari Quincy. Kamu pasti akan menjadi kaya dalam satu malam, tapi masalahnya adalah kamu tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, lelaki tua bertopeng itu berkata lagi, "Tuan Muda Ye, apakah kamu benar-benar ingin menjual darah?" Mileye sedikit terdiam, "Senior, menurutmu aku bercanda?" Pria tua bertopeng itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Setahu aku, ada seseorang di belakang Tuan Muda Ye, mengapa kamu tidak meminta dari keluarga saja?" Mendengar ini, Mileye tiba-tiba merasa sedih. Sial. Meminta dari keluarga. Apakah dari ayahnya? Lupakan saja. Lebih baik mencari adiknya dibanding sang ayah. Tapi dia benar-benar tidak ingin mengganggu Lydia dengan masalah sepele seperti itu. Selain itu, Lydia mungkin juga tidak memilikinya, tetapi jika dia menginginkannya, dia pasti bisa mendapatkannya. Tetapi jika dia melakukannya, dia mungkin akan membunuh seseorang. Jadi lebih baik melakukannya sendiri. Pria tua bertopeng itu tiba-tiba mengangguk sedikit, "Tuan Muda Ye, garis darah kamu sangat istimewa. Jika kamu menjualnya, satu tetes bernilai setidaknya 10 nadi alam semesta." Mileye tiba-tiba marah, "10? Apakah kamu yakin? 10? Pria tua bertopeng itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mungkin juga di bawah 10. Wajah Mileye segera menjadi gelap, "Senior, apakah kamu sedang bercanda?" Pria tua bertopeng itu tersenyum kecut, "Untuk apa aku bergurau denganmu? Tuan Muda Ye, garis darah kamu memang sangat istimewa, tapi nadi alam semesta sangat sedikit. Aku beritahu kamu secara langsung, persediaan paviliun Xianbao kita saat ini kurang dari 10.000 dan beberapa master kultivator lepas alam usia tidak akan memiliki lebih dari 10. Mileye sedikit mengernyit, "Sebegitu sedikitnya?" Orang tua bertopeng itu mengangguk, "Iya. Nadi alam semesta ini benar-benar langka." Mileye dan Juan saling memandang. Klan Zhou Ansong sebelumnya memberi keduanya 20.000 sekaligus, ini bukan kemurahan hati biasa. Tapi keduanya masih merasa ini terlalu sedikit. Dalam sekejap, keduanya merasa malu.
Pada saat ini, lelaki tua bertopeng itu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, apakah kamu masih ingin menjualnya?" Milei Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak. Dia tidak boleh menyalahgunakan garis darahnya sendiri, bagaimanapun juga itu adalah garis darah iblis gila, kecuali punya banyak uang, jika tidak boleh melakukannya." Pria tua bertopeng itu sedikit mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Milei Ye tiba-tiba bertanya, "Senior, bukannya kami bisa meminjam uang dari paviliun Xianbao? Bisakah aku meminjam sedikit?" Pria tua bertopeng itu segera menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Milei Ye sedikit mengernyit, "Kenapa?" Pria tua bertopeng itu tersenyum kecut, "Tuan Muda Ye, jika kamu menginginkan nadi alam semesta, kamu dapat memintanya kepada ketua paviliun karena dia punya banyak, sedangkan kami hanya punya sedikit, tolong jangan menargetkan kami lagi." Milei Ye. Setelah beberapa saat, Milei Ye dan Juan pergi. Di arena, lelaki tua bertopeng itu menghela napas dengan suara rendah. Tuan Muda Ye ini menyedihkan juga. Dia bahkan datang ke sini untuk menjual darah, tapi kenapa aku tidak memiliki simpati sama sekali, melainkan ingin tertawa. Haha. Setelah meninggalkan paviliun Xianbao, Milei Ye dan Juan berjalan di langit berbintang dengan sedih. Milei Ye tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan begitu sulit. Bisa-bisanya dirinya kekurangan uang. Keduanya mencoba menyerap kekuatan sungai panjang usia sebelumnya, tetapi mereka harus memiliki energi spiritual yang cukup untuk mendukung mereka dan ketika mereka ingin berlatih sekarang, energi spiritual yang mereka butuhkan sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa sulit bagi beberapa master alam usia untuk meningkat. Promosi ini membutuhkan uang. Tanpa uang, kamu hanya bisa menderita perlahan sampai mati. Juan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan?" Milei Ye berpikir sejenak, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin misteri. Ini ditinggalkan oleh ibunya. Sejauh ini, dia belum menemukan fungsi dari cincin ini. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Menara kecil dapat mencoba untuk mengaktifkan cincin ini." Mendengar ini, Milei Ye sedikit mengernyit. Saat berikutnya, energi misterius melonjak di tubuhnya dan secara bertahap, cincin misteri bergetar sedikit. Melihat adegan ini, Milei Ye terkejut, "Sial, ini benar-benar berguna." Namun segera, cincin misteri berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Tidak ada apa-apa. Mata Milei Ye berkilat ragu, apa yang terjadi? Pada saat ini, ruang waktu di depan Milei Ye tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat adegan ini, ekspresi Milei Ye dan Juan sedikit berubah. Pada saat ini, ruang waktu tiba-tiba terbelah, seorang lelaki tua keluar perlahan. Pria tua itu membawa beban di punggungnya, mengenakan jubah hitam besar dan kruk di tangan kanannya. Ketika melihat senior berbadan bungkuk, Milei Ye dan Juan terkejut. Mereka tidak bisa merasakan aura lelaki tua itu. Senior berbadan bungkuk berjalan perlahan di depan Milei Ye dan memberi sedikit hormat. "Felix, bertemu dengan Tuan Muda." Milei Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu utusan ibuku?" Felix mengangguk, "Iya." Milei Ye bertanya dengan cepat, "Di mana ibuku?" Felix berkata, "Sangat jauh, sangat jauh. Sangat jauh." Milei Ye mengerutkan kening. Pada saat ini, Felix berkata lagi, "Tuan meminta aku untuk membawa pesan kepada Tuan Muda." Milei Ye bertanya, "Apa?" Felix berkata dengan suara yang dalam, "Tuan berkata bahwa kali ini adalah perselisihan kebenaran agung, tidak mudah baginya untuk campur tangan, tidak hanya dia, tetapi juga ayah dari Tuan Muda."
Meskipun ada Destiny yang menjaga di sana, tetapi dia hanya bisa menjaga, tidak bisa ikut campur. Mileye bingung, kenapa? Felix ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan tidak merinci, tetapi hanya mengatakan bahwa masalah ini terkait denganmu. Mileye terdiam. Felix melanjutkan, Tuan berkata, pertempuran keberuntungan kebenaran agung ini sangat penting bagimu dan ini juga merupakan kesempatan terbaikmu untuk membuktikan diri. Mileye hendak berbicara, pada saat ini, ruang waktu di samping tiba-tiba terbelah dan saat berikutnya, sebuah laut muncul di mata Mileye dan lainnya, di mana ada seorang wanita berdiri. Lydia. Kemunculan tiba-tiba Lydia langsung mengejutkan Mileye. Jejak ketakutan melintas di mata Felix, dia setengah membungkuk dan mundur ke samping. Pada saat ini, Lydia tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye. Apakah kamu yakin dengan pertempuran kebenaran agung ini? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, jika tidak yakin, apa yang akan terjadi? Lydia tampak tenang, tidak akan ada apa-apa, aku cukup membunuh semua lawanmu untukmu. Mileye. Di samping, Juan langsung berkeringat. Sial, caranya ini. Mileye tersenyum kecut, ini tidak terlalu baik, bukan? Lydia memandang Mileye, tidak apa-apa, jangan dengarkan omong kosong orang bermarga yang itu, dia sendiri menderita di kehidupan sebelumnya, jadi dia ingin kamu menderita seperti dia. Ingat, kamu adalah kamu, hidup sesuai dengan idemu sendiri, hiduplah sesukamu dan aku akan selalu berdiri di belakangmu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lydia, jika kamu seperti ini, aku akan malas. Lydia berkata, tidak apa-apa, aku akan menghidupi kamu. Mileye. Di samping, Juan membeku. Saat ini, Lydia tiba-tiba berkata, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa mencobanya sendiri. Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku ingin mencobanya sendiri. Lydia menatap Mileye, apakah kamu yakin? Mileye mengangguk, yakin. Kali ini, aku tidak ingin kamu campur tangan lagi. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, aku akan menghadapinya sendiri. Lydia ragu-ragu untuk berbicara. Mileye bertanya, Lydia, apa yang ingin kamu katakan? Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, Kak, apakah kamu yakin ingin berjuang sendiri? Mileye mengangguk, aku dikatakan sebagai raja pengandal dukungan, tapi aku ingin berjuang sendiri kali ini. Lydia sedikit mengangguk, baik. Mileye tiba-tiba berkata, aku mendengar bahwa kamu berjaga di kebenaran agung itu. Lydia mengangguk. Mileye berkedip, apakah dia mencoba mengacaukan aku? Lydia sedikit mengangguk, bisa dianggap begitu. Mileye sedikit bingung, apa yang akan dia lakukan padaku? Lydia berkata dengan lembut, semua benda dan roh memiliki lintasan takdirnya sendiri. Kebenaran agung hanyalah pejalan kaki dari lintasan takdir ini, bukan pengontrol takdir. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, nasib seseorang bisa baik atau buruk, tapi dia ingin menjalankan nasib burukmu. Mileye sedikit bingung, apa maksudmu? Lydia terdiam. Kakak, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada kamu? Lydia berpikir lama, lalu berkata, bunga punya waktu untuk mekar, tapi juga ada waktu untuk layu. Mekar atau layu, itu takdirnya. Mileye sedikit mengernyit, jadi, dia ingin mengacaukanku. Lydia mengangguk. Mileye segera marah, apa yang dia lakukan? Aku tidak punya keluhan atau permusuhan dengannya, mengapa dia ingin mengacaukanku? Kebenaran agung. Lydia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bunga layu, orang akan mati, sejalan dengan kebenaran agung. Semua roh harus seperti ini. Dalam takdirmu, ada saat baik dan saat tragis,
aku menahannya dari nasibnya yang menyedihkan. Mileye tercengang, lalu berkata, jadi, kita yang melanggar aturan. Lydia mengangguk, iya. Ekspresi Mileye membeku. Di Bima Sakti, di sebuah gubuk di suatu tempat, suara kesedihan dan kemarahan tiba-tiba terdengar. Sialan, semua orang di dunia menganggap aku jahat, tapi tidak tahu bahwa aku adalah korbannya. Jelas-jelas kedua bersaudara itu yang melanggar kebenaran agung. Art. Bersambung.